Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama channel Misbar. Di video kali ini aku akan menceritakan film berjudul The Pyramid, bercerita tentang ditemukannya piramida yang tertimbun pasir ribuan tahun lamanya. Sekelompok arkeolog pun berencana masuk ke dalam. Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya sob, agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Misbar. Cerita dimulai di Kairo, Mesir pada Agustus 2013. Tim arkeolog Amerika menemukan sebuah piramida baru yang masih terkubur. Sementara itu, dua kru film dokumenter langsung berangkat menuju Mesir dan merekam penemuan terbesar dalam sejarah Mesir tersebut. Sunny dan kameramennya yang bernama Visi mulai meliput piramida yang masih terus digali. Mereka juga mewawancari kepala tim arkeolog yaitu Dr. Holden dan putrinya bernama Nora yang berhasil menemukan piramida tersebut. Mereka berkata bahwa piramida itu telah terkubur selama ribuan tahun dan memiliki bentuk juga umur yang berbeda dari piramida lainnya. Jika piramid lain memiliki 4 sisi, piramida ini hanya memiliki 3 sisi saja. Maka mereka menyimpulkan bahwa fungsi piramida ini berbeda dengan piramida lainnya. Umur piramida ini juga lebih tua dan tingginya melebihi piramida di Mesir lainnya. Sementara Zahir yang merupakan kekasih Nora dan juga sebagai teknisi dari tim penelitian nyewa robot dari NASA dengan harga yang mahal. Robot ini bernama Shorty. Shorty bisa berguna untuk mengetahui kondisi di dalam piramida. Lalu keesokan paginya, para pekerja melapor jika terowongan masuk sudah ditemukan. Tapi ketika salah satu pekerja membuka batu yang menutupi, tiba-tiba gas beracun menyembur dari dalam. Untungnya pekerja tadi masih hidup. Menurut Holden, gas beracun tadi berasal dari jamur yang sudah lama berada di tempat tertutup. Kejadian itu sudah biasa terjadi. Namun sayangnya, pemerintah meminta semua tim peneliti untuk segera pergi dari piramida tersebut dalam waktu 24 jam karena di sana dianggap berbahaya. Dr. Holden yang takut karir arkeolognya hancur mengikuti kata pemerintah, tapi Nora membujuk ayahnya karena itu adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk mendapatkan penemuan-penemuan hebat yang mungkin akan mengembarkan dunia. Untuk mengecek keamanan piramida, Zahir pun menggunakan robot Shorty untuk memantau situasi. Setelah sampai di depan sebuah lorong, mereka melihat beberapa simbol di atasnya, yang artinya adalah pembantaian alam baka, dan juga Osiris sang dewa alam baka. Namun di sana robot Shorty diserang oleh sosok makhluk. Mereka mengira ada anjing liar dari gurun yang masuk ke lubang dan merusak Shorty. Zahir pun panik karena Shorty berharga sangat mahal dan dia harus mengembalikannya ke NASA. Holden dan Nora akan menemaninya mengambil Shorty. Begitu pula dengan dua kru film yaitu Sunny dan Visi yang selalu merekam semua aktivitas mereka. Ketika sedang bersiap-siap, seorang tentara bernama Soleh datang dan meminta mereka segera pergi dari sana sesuai permintaan pemerintah. Untungnya Zahir yang sesama orang Mesir dan bisa bahasa Arab berhasil membujuk Soleh. Soleh pun memberi waktu 2 jam saja untuk mengambil robot yang tertinggal di dalam. Berbagai perlengkapan pun mereka bawa. Kemudian kawat pinggang dikaitkan ke pasak di luar terowongan agar mereka bisa keluar dengan mudah. Mereka juga memakai masker gas untuk mengantisipasi jika masih ada gas beracun di dalam. Perjalanan memasuki piramid paling tua di dunia pun dimulai dan Visi terus merekam Sunny dan juga teman-teman lainnya. Setelah menyusuri lorong, Shorty pun akhirnya ditemukan. Tapi hanya bagian kameranya saja yang tersisa, dan mereka harus mencari kemana si anjing menyeret mesin utamanya. Mereka pun lanjut masuk ke lubang di bagian atas, yang ternyata di dalamnya berisi gudang senjata. Menggunakan ultraviolet, Nora menemukan bekas darah kering di salah satu kapak, yang mana artinya senjata-senjata tersebut bukan digunakan sebagai upacara, melainkan untuk bertempur. Sampai akhirnya mereka baru sadar bahwa kawat pinggang sudah terputus. Padahal kawat tersebut terbuat dari bahan baja. Holden yakin mereka akan baik-baik saja dan bisa menemukan jalan keluarnya karena belum masuk terlalu jauh. Tapi karena lubang berada persis di tengah-tengah perempatan lorong, mereka kebingungan akan ambil jalan yang mana. Akhirnya mereka memutuskan memasuki salah satu lorong di sana. Dan ternyata di ujung jalan yang mereka pilih buntu. Tapi di sana mereka berhasil menemukan mesin Shorty. Lalu tiba-tiba lantai di ruangan tersebut mulai retak. Holden pun meminta mereka semua tetap tenang dan berjalan satu persatu kembali ke lorong.
Namun sayangnya mereka berlima tetap terjeblos ke bawah. Okay, now Zahir, come on. Are you sure? Come. That's right. That's good. Where are we? Untungnya mereka berlima masih bisa selamat. Tapi di bawah sana tercium bau yang sangat busuk, yang diduga adalah kotoran anjing liar yang terjebak. Namun tiba-tiba ada sebuah bongkahan batu besar yang jatuh dari atas. Batu tersebut menimpa salah satu kaki Zahir. Dan sayangnya mereka tidak bisa mengangkat batu tersebut. What's wrong with you, man? And even if we do, Nora pun segera memberi obat penahan rasa sakit. Sedangkan Sunny yang biasa memanjat tebing akan kembali ke lantai atas melalui lubang kecil yang dia temukan. Sunny akan mencari jalan keluar piramid dan meminta bantuan orang lain, sebab HP yang mereka bawa tidak bisa mendapatkan sinyal di dalam dinding tebal itu. Setelah dipasang kamera di senter kepalanya, Sunny pun mulai memanjat naik dan terus dipantau pergerakannya oleh Nora. Sampai akhirnya di tengah jalan dia menemukan terowongan kecil dan di dalamnya ada si anjing liar. Namun setelah diperhatikan, makhluk tersebut lebih menyerupai kucing Sphinx kuno. Dan setelah itu Dr. Holden menemukan sebuah gerbang batu yang tertutup. Bahkan ada tambahan kayu penyangganya. Melihat simbol di sekitar yang menandakan sebuah peringatan, Holden lebih memilih agar mereka semua menunggu bantuan di dalam sana daripada masuk ke dalam gerbang misterius tersebut. Nora pun menolak karena nyawa Zahir bisa terancam jika mereka tidak segera mencari jalan keluar. Mau tak mau mereka harus melewati gerbang tersebut dengan menjebol sebongkah batu besar sebagai jalan masuknya. Zahir terpaksa harus ditinggalkan di sana, dan Nora berjanji akan segera kembali membawa bantuan. Tapi baru saja masuk sudah terdengar jeritan Zahir. Hello? Shouldn't we just go with them? Nora dan Holden pun segera kembali ke tempat tadi, dan ternyata Zahir ditarik ke sebuah lubang. Mereka kebingungan karena tak mungkin itu perbuatan kucing Sphinx. Holden dan Nora pun memberitahu Sunny dan Vici jika Zahir telah tewas. Setelah itu mereka mencoba merangkak melalui lubang kecil, karena di ujung sana terdengar suara Soleh. Dugaan mereka benar. Soleh yang khawatir akhirnya masuk ke piramid untuk mencari keberadaan mereka. Di sisi lain kucing-kucing Sphinx kuno mulai mengejar. Untungnya mereka berempat berhasil lolos dari lubang, dan Soleh langsung menembaki kucing-kucing tersebut. Namun sayangnya ada sesosok makhluk yang lebih besar menggondol Soleh. Semua yang ada di sana hanya terdiam ketakutan. Setelah menunggu beberapa saat, mereka pun mencari jalan keluar lainnya. Dan Holden menemukan banyak simbol di ruangan tersebut. Simbol-simbol itu menggambarkan penghakiman dan cara penimbangan roh, yang mana jika ada seseorang yang mati akan dibawa ke hadapan Osiris, lalu jantungnya ditimbang oleh Dewa Anubis. Dan kalau rohnya seimbang, barulah Osiris bisa masuk ke dunia alam baka. Mereka berempat pun mencoba masuk ke ruangan lain, dan ternyata di dalamnya berisi jebakan. Holden tanpa sengaja menyentuh sebuah batu yang membuat pintu tertutup, dan pasir mulai masuk ke ruangan itu. Mereka pun langsung berlarian tanpa arah. Namun sayangnya Sunny harus terjatuh dan tertusuk kayu di area jebakan lainnya. Sedangkan Nora terjebak di timbunan pasir. Tak lama kemudian komplotan kucing Sphinx pun datang dan mulai mencabik-cabik tubuh Sunny. Sementara Nora yang benar-benar sudah tertimbun pasir, untungnya masih bisa ditarik oleh sang ayah. Setelah itu Holden langsung melemparkan api ke lubang, hingga membuat kucing-kucing itu melarikan diri, dan mereka bertiga segera turun ke bawah. Namun sayang, Sunny tidak bisa diselamatkan. Setelah tewasnya Sunny, mereka baru sadar jika tubuh mereka sudah terinfeksi karena menghirup gas beracun. Di dalam tempat penuh jebakan kayu itu terdapat sebuah lubang di dinding, dan hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa mereka coba. Setelah berjalan cukup jauh, ternyata mereka kembali ke tempat dengan simbol penghakiman. Di sana Vici yang melihat pretelan robot, dia pun mendapatkan ide untuk menyambung antena sorti ke kameranya, lalu mengirimkan pesan berbentuk video ke monitor tim peneliti yang ada di luar piramid. Dalam rekaman tersebut, Holden mengatakan situasi mereka di dalam sana, dan juga meminta bantuan siapapun yang menemukan video tersebut datang dengan membawa senjata, karena piramid itu sangat berbeda dengan piramid kebanyakan, seperti dibuat untuk menjaga sesuatu, agar yang ada di dalam tidak bisa keluar.
Setelah selesai membuat video, mereka merasakan ada angin berhembus yang ternyata berasal dari celah di balik patung. Dan setelah pintu raksasa itu terbuka, ada banyak tengkorak manusia di baliknya. Dalam perjalanan terlihat banyak mayat kucing Sphinx berserakan. Dan menurut Holden, dahulu tempat seperti itu adalah penjara bagi dewa seperti bangsa Aztec yang mengorbankan banyak manusia untuk diberikan kepada dewa sebagai makanannya. Mereka bertiga pun terus masuk ke dalam dan sampailah di ruang pemakaman. Di sana terdapat sebuah peti mati dan juga jasad manusia yang telah mengering di sebelahnya. Ternyata jasad pria tersebut adalah anggota Freemason yang sedang meliti piramid itu pada tahun 1897. Dari buku catatan yang ditemukan, pria itu mengatakan bahwa mungkin ada jalan keluar dari tempat pemakaman. Tiba-tiba datang sesosok makhluk besar menodos perut Dr. Holden. Holden pun harus tewas di sana. Nora dan Visi tidak bisa kabur karena pintu batu telah tertutup. Dengan nekatnya, Visi yang sudah putus asa akan mencari dan membunuh makhluk itu. Dia kembali ke area pemakaman sambil merekam menggunakan inframerah. Terlihat jelas makhluk tersebut menimbang jantung Holden. Dan ajaibnya Holden saat itu masih hidup. Karena berat rohnya tidak seimbang, makhluk itu sangat marah. Kemudian memakan jantung Holden hingga Holden tewas. Dan akhirnya makhluk itu menoleh ke arah mereka. Yang ternyata makhluk mengerikan itu adalah Anubis atau dewa kematian, dengan wujud kepala hewan dan tubuhnya manusia. Visi yang ketakutan pun hanya bisa merekam. Dan terlihat Anubis yang berjalan ke arah persembunyian Nora. Untungnya Anubis tidak melihat Nora di kegelapan. Dia membuka pintu batunya lalu pergi dari sana. Tak lama kemudian Visi pun datang menunjukkan video tadi. Dan Nora seakan tidak percaya jika makhluk tersebut adalah dewa Anubis. Karena yakin ada pintu keluar lain di ruangan pemakaman, mereka pun kembali ke sana. Dan Visi mengambil pistol milik Soleh untuk berjaga-jaga. Sementara Nora melihat peti raksasa di tengah, dengan banyak ukiran simbol yang menceritakan kisah tentang Osiri. Ternyata Osiri adalah ayah dari Anubis. Dia pergi ke dunia alam baka menggunakan piramid tersebut. Sementara Anubis yang terjebak di sana mengorbankan ratusan manusia agar bisa bergabung dengan Osiri di alam baka. Tapi selama ini dia belum menemukan roh suci atau jantung murni yang bisa membawanya pergi ke sana. Dari simbol-simbol itu Nora juga mengetahui bahwa jalan keluar ada di salah satu lubang yang berkaitan dengan peta bintang. Akan tetapi masalahnya ada 6 lubang di sana. Dan setelah diperhatikan lebih seksama, Nora menemukan cahaya bintang yang paling terang, di mana artinya lubang terdekatnya adalah jalan keluarnya. Ternyata itu adalah lubang yang sama yang dipakai oleh Soleh masuk ke dalam piramida. Untungnya masih ada tangga yang menggantung. Visi menitipkan kameranya kepada Nora dan dia akan memanjat duluan. Namun di tengah perjalanan raungan Anubis kembali terdengar dan tak lama kemudian Visi pun digondol oleh Anubis. Sekarang hanya tersisa Nora seorang diri. Tapi karena dia panik, pegangannya harus lepas dan hampir saja jatuh ke bawah. Anubis pun muncul kembali, dan sayangnya Nora harus tertangkap. Ritual menimbang jantung pun akan dimulai. Tepat ketika jantung Nora akan diambil, untungnya Nora membawa kapak. Tali ikatanya pun dipotong, dan leher Anubis langsung diseram menggunakan kapak. Tapi tiba-tiba muncul kucing-kucing Sphinx, yang ternyata mereka bermusuhan dengan Anubis. Kucing-kucing kuno itu langsung menerkam Anubis. Dan Nora langsung memanfaatkannya untuk kabur. Dia segera memanjat tangga. Sesampainya di atas, Nora yang sudah terluka dan kelelahan pun akhirnya pingsan. Lalu ketika dia sudah sadar, terlihat infeksinya yang sudah semakin menyebar. Dan tak lama kemudian muncullah seorang anak kecil yang tanpa sengaja masuk ke piramid tersebut. Namun bukannya membantu Nora atau meminta pertolongan, anak kecil itu malah berniat mengambil kamera Nora. Anak kecil itu harus digondol bersama Nora oleh Anubis. Dan pastinya jika Anubis belum menemukan roh atau jantung yang seimbang, maka dia akan memburu manusia di luar sana. Kemudian film pun akhirnya selesai. Menurut kamu pelajaran apa yang dapat kamu ambil setelah nonton, Sob? Komen ya. Itulah cerita film kali ini, Sob. Semoga kalian terhibur. Sebelum aku pamit, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin loncengnya ya, Sob. Makasih udah nonton, sampai jumpa di video yang lainnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.